Halo guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK penalaran umum. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Atta berencana menyewa papan selancar. Biaya sewanya per jam adalah $60 dan juga ia harus membayar pelatih untuk mengajarkannya. Biaya pelatih sebesar $10. Atta hanya ingin membayar sebanyak $280 untuk keduanya, tidak lebih dari. Jika papan selancar bisa disewa untuk N jam, berapakah nilai maksimum N peminjaman yang bisa Atta lakukan? A 1 jam, B 2 jam, C 5 jam, D 4 jam, dan E 3 jam. Nah, di sini dikatakan bahwa uangnya itu tidak uang yang harus dia gunakan untuk menyewa pelatih dan sewa papan selancar tidak lebih dari 280. Biaya pelatih sebesar $10, maka 280 dikurang 10 sama dengan 270. Nah, maka untuk sewa papan selancar yang bisa digunakan oleh Atta adalah 270. Biaya sewa per jamnya adalah $260, maka 270 dibagi dengan 60. 4 dikali 6 sama dengan 24. 7 kurang 4, 3. Nah, hasilnya itu 4, maka bisa disimpulkan bahwa maksimum atau nilai N maksimum yang bisa Atta lakukan peminjaman papan selancar yaitu maksimal 4 jam. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Rahmat rata-rata melajukan kendaraannya sejauh 100 km setiap minggu. Kendaraan Rahmat dapat menempuh 25 km dengan setiap liter bahan bakar yang dikonsumsinya. Dia ingin menghemat biaya bahan bakar menjadi 50.000 per minggu. Misalkan harga bahan bakar adalah 15.000 per liter. Untuk menghitung jarak tempuh M yang lebih rendah per minggunya, manakah persamaan di bawah ini yang dapat digunakan? A 3/25M sama dengan 10, B 3/25M sama dengan 95, C 25/3M sama dengan 95, D 3/25M sama dengan 5, dan E 25/3M sama dengan 10. Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat cek hasil dari persamaannya. Nah, karena yang ditanyakan adalah M dan pada persamaan itu hanya M yang tidak diketahui, maka kita bisa mencari nilai M dengan cara 25 dikali 10 sama dengan, kemudian hasilnya nanti akan kita bagi dengan 3. 25 dikali 10 dibagi 3 sama dengan 83. Di sini M sama dengan 83,33 km. Maka untuk jawaban yang A itu lebih besar dari 100 meter, maka jawaban A mungkin dapat digunakan. Kemudian untuk jawaban B, M sama dengan 25 dikali 95 dibagi 3 sama dengan 791,67. Nah, 791,67 lebih besar dari 100 km, maka persamaan yang B tidak dapat digunakan. Kemudian untuk persamaan C, M sama dengan 95 dikali 3 bagi 25 sama dengan 11,4 km. Lebih kecil dari 100 km, tetapi
Jika dibandingkan dengan 83,3 km, 11,4 itu sangat rendah. Tidak mungkin selama 1 minggu dia hanya menempuh jarak 11,4, maka jawaban yang C juga bisa dihilangkan. Kemudian untuk jawaban D, M sama dengan 25 dikali 5 bagi 3 sama dengan 41,67 km. 41,67 km dia lebih rendah dari 100 km, tetapi jika dibandingkan dengan 83,3 km itu 83,3 masih mendekat ke 100 km, tetapi kita simpan, nanti kita cek apabila 83,3 km itu biayanya lebih dari 50.000 per minggu, maka kita bisa menggunakan pilihan yang D. Kemudian untuk pilihan E, M sama dengan 3 dikali 10 dibagi 25 sama dengan 1,2 km. Angkanya juga sangat rendah, maka pilihan E juga bisa kita hapus. Kemudian kita cek untuk pilihan yang A, biayanya 83,3 km, apakah lebih kecil dari 50.000 per minggu. Nah, 83,3 km untuk mengetahui berapa liter bensin yang digunakan, kita bagi dengan 25. 83,3 dibagi 25 sama dengan 3,33 liter. Nah, karena harga per liternya 15.000, maka kita kali 15. 3,33 dikali 15 sama dengan 49,95. Nah, 49.950.000 per minggu. Maka jawaban yang A merupakan jawaban yang paling mendekati karena nilainya paling mendekati dengan 50.000 per minggu. Untuk pilihan D sudah pasti tidak mendekati, maka kita pilih jawaban yang A, yaitu 49.950 per minggu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan himpunan mana yang merupakan irisan dari himpunan X dan Y, di mana X adalah himpunan bilangan positif kelipatan 3 dan Y adalah himpunan bilangan positif kelipatan 4. A himpunan semua bilangan real positif, B himpunan bilangan positif kelipatan 12, C himpunan bilangan positif kelipatan 3, D himpunan semua bilangan positif, dan E himpunan bilangan positif kelipatan 4. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, di sini ada kata irisan. Nah, irisan merupakan anggota himpunan X yang juga termasuk dalam anggota himpunan Y, atau anggota himpunan Y yang juga termasuk dalam anggota himpunan X. Jadi bisa dikatakan bahwa irisan merupakan anggota himpunan yang dia termasuk dalam X dan Y. Jika digambarkan seperti ini, jika ini himpunan X, ini himpunan Y, nah irisannya itu yang ada pada daerah ini, dia termasuk dalam X dan Y. Nah, di sini dikatakan bahwa himpunan bilangan X itu adalah positif kelipatan 3 dan himpunan Y itu bilangan positif kelipatan 4. Maka jika yang masuk dalam himpunan irisan himpunan X dan Y itu bilangan positif yang termasuk kelipatan 3 dan 4. Nah, yang termasuk kelipatan 3 dan 4 kita bisa kali. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Maka yang termasuk dalam irisan himpunan X dan Y adalah himpunan bilangan positif kelipatan 12. Jawabannya yang B. Karena kelipatan 12 sudah pasti dapat dibagi 3 dan sudah pasti dapat dibagi 4. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Pak Ade memiliki kebun dengan luas 0,24 hektar, berbentuk persegi panjang. Di sekeliling kebun akan dipasang kayu supaya tidak ada orang yang melewati dan mengakuisisi tanahnya. Rencananya kayu akan dipasang dengan jarak 2 meter antar kayunya. Saat awal pemasangan, kayu ditempatkan di sisi yang panjangnya 60 meter. Jika untuk satu buah kayu, Pak Ade harus mengeluarkan uang sebesar 2.500 supaya kayu terpasang seluruhnya. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Ade? A. 500.000, B. 250.000, C. 350.000, D. 400.000, dan E. 450.000.
Nah, yang harus kita perhatikan pertama kali ini 0,24 hektar kita harus mengubahnya dalam bentuk meter kuadrat, di mana 1 hektar sama dengan 10.000 meter pangkat 2. Maka untuk 0,24 hektar sama dengan 10.000 harus kita kali dengan 0,24. 10.000 dikali 0,24 sama dengan 2.400 meter pangkat 2. Maka luas kebun Pak Ade adalah 2.400 meter pangkat 2. Nah, tetapi karena kebunnya itu berbentuk persegi panjang, maka kita harus mengetahui beberapa panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Nah, pada soal dikatakan bahwa panjangnya itu 60 meter, maka untuk luas kebun Pak Ade sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya 2.400 sama dengan panjangnya 60 dikali lebar. Maka untuk lebarnya itu sama dengan 2.400 dibagi 60. Kita gunakan metode coret-coret. Coret-coret, kemudian 240 dibagi 6 sama dengan 40 meter. Maka panjangnya itu 40 meter. Nah, maka apabila kebun Pak Ade digambarkan itu bentuknya akan seperti ini. 60, 40, 60, 40. Nah, pada soal dikatakan bahwa jarak tiap kayu adalah 2 meter. Maka untuk panjang yang 60 meter, kayu yang dipasang Pak Ade itu 60 dibagi 2 sama dengan 30 kayu. 30 kayu, karena jarak 60 meter, karena panjang 60 meter ada 2, maka kita kali 2 sama dengan 60 kayu untuk panjang 60 meter. Kemudian untuk panjang 40 meter. 40 meter dibagi 2 meter sama dengan 40 meter apabila dibagi 2 meter sama dengan 20 kayu. Kemudian 20 kayu kita kali 2 karena sisi 40 meter ada 2 sama dengan 40 kayu. Maka untuk panjangnya itu diperlukan 60 kayu dan untuk lebarnya dibutuhkan 40 kayu. Maka total kayu keseluruhan yang dibutuhkan Pak Ade yaitu 60 ditambah 40 sama dengan 100 kayu. Nah, harga per kayunya itu 2.500. Maka 2.500 dikali 100 kayu sama dengan, maka biaya sama dengan 2.500 dikali 100 sama dengan 250.000. Maka jawabannya adalah yang B, 250.000.
Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Sebuah gedung perkumpulan memiliki fasilitas salam sehat berupa kolam renang, bulu tangkis, pusat kebugaran, tenis, dan senam. Berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah pengunjung selama bulan September dari gedung perkumpulan tersebut. Berdasarkan tabel fasilitas, maka yang berkontribusi paling sedikit terhadap pemasukan gedung perkumpulan adalah A. Kolam renang, B. Bulu tangkis, C. Pusat kebugaran, D. Tenis, dan E. Senam. Nah, untuk itu kita cek satu persatu terlebih dahulu. Untuk kolam renang, pengunjung pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita jumlahkan. 15 tambah 10 tambah 10 tambah 15 itu sama dengan 15 tambah 10 tambah 10 tambah 15 sama dengan 50. Maka sama dengan 50. Maka 50 kita kali dengan 40.000 sama dengan 2 juta. Maka pemasukan untuk kolam renang itu sama dengan 2 juta. Kemudian untuk bulu tangkis 10 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 40. 40 dikali 55.000 sama dengan 2,2 juta. 2,2 juta. Kemudian untuk pusat kebugaran 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 45. Kemudian 45 dikali 50.000 sama dengan 2,25 juta. 2,25 juta. Kemudian untuk tenis 10 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 55 dikali 35.000 sama dengan 1,925 juta. 925 juta. Kemudian untuk senam 20 tambah 25 tambah 25 tambah 30 sama dengan 100. Kemudian 100 dikali 20.000 sama dengan 2 juta. Maka berdasarkan hasil yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa pemasukan yang paling sedikit itu pada pada olahraga tenis, yaitu 1,925 juta. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, demikian dulu video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Bye.